What's up, Next Gen? Welcome to Next Gen Online Service. Let's praise Jesus our God. Woo! Semuanya harus melompat dan muji Tuhan, oke? I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go, then I let go. Show me life like it's supposed to be. An oasis, here always. Show me freedom, I'm never free. Now I'm alive, alive, alive. When I let go, then I found life. Alive, alive. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go, then I let go. Show me love like it's supposed to be. Not always, here always. All the freedom I'll ever need. Now I'm alive, alive, alive. When I let go, then I found life. Alive, alive. When I let go, then I found life. Woo! La 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 la. When I let go, then I found life. Yes, Jesus, we praise you, Lord. So I let go, then I let go. Show me life like it's supposed to be. An oasis, here oasis. All the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Let go, then I found life. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. Alive, alive. When I let go, then I found life. Yes, Jesus, thank you, Lord, for everything. You are worthy to be praised, Lord. We want to pray for our friends, Lord. You deserve all the glory. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that?
kasih Tuhan untuk kesempatan. Terima kasih atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kami mau menjadi anak Tuhan yang berguna Tuhan. Kita gak mau hidup gini-gini aja Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesempatan, pengetahuan, segalanya yang kami butuhkan untuk menarik orang-orang Tuhan, menarik teman-teman kita, keluarga kita, semuanya Tuhan. Kami mau mereka dekat dan merasakan hadirat Engkau juga Tuhan. Tuhan, kekuatan kami gak berasal dari diri kami Tuhan, kekuatan kami berasal dari Engkau. Jadi berikanlah kami kekuatan Tuhan, untuk menarik jiwa-jiwa Tuhan. Supaya gak kita doang yang merasakan kasih, gak kita doang yang merasakan mukjizat yang datangnya dari Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang we give you all the glory. Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan persembahan ini berkenan di mata-Mu Tuhan. Teman-teman, persembahan bisa diberikan lewat barcode yang bisa ditransfer yang ada di layar nanti. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu, bahwa dalam setiap keadaan dalam hidup kami, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, dan sebentar kami mau mendengarkan pesan dari Tuhan, biar Tuhan Yesus yang berbicara melalui mulut hamba-Mu, biar apapun yang aku katakan semuanya dapat memberkati teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Hai semuanya. Kangen banget karena setelah beberapa bulan akhirnya aku bisa ketemu lagi dengan kalian walaupun masih dalam ibadah online. Nah, kali ini kita akan masuk ke series baru yaitu All I Want for Christmas. Karena kita juga masuk ke bulan yang baru yaitu bulan Desember. Siapa nih yang excited nih kalau mau Natal? Kan biasanya semua langsung heboh ya. Aku pengen Christmas dinner, aku pengen tuker kado ya kan. Jadi semuanya langsung belanja. Udah mana ada 12-12 guys gitu kan ya. Nah, jadi di series yang baru ini tentunya kita akan bahas tentang Natal, All I Want for Christmas. Jadi aku mau tanya ke kalian, what do you want for Christmas? Jangan jawab is you ya, nanti aku kegeeran loh ya. Oke, by the way, jadi kalau misalkan kita ngomong-ngomong tentang Natal, kan seringkali kita tuh related tentang giving ya gak sih? Karena yang tadi aku bilang, kita mau tukar kado, kita mau ngasih sesuatu dan segala macamnya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal gift atau memberi, kecenderungan manusia itu pasti akan memberi itu balance, ya gak sih? Coba kalian
pikir-pikir gitu ya, kalau misalkan kalian lagi mau ngasih ke seseorang, itu apa sih yang kalian pikirin pertama? Apakah kayak, oh iya tahun lalu dia ngasih gue ulang tahun ini, berarti kali ini gue akan ngasih ini, soalnya kira-kira budgetnya segini gitu kan ya. Atau enggak misalkan, oh kemarin dia ngajarin gue, jadi ya udah hari ini gue mau traktir dia makan deh apa, ya kan? Kita berusaha untuk membuat itu balance. Atau mungkin yang versi negatifnya gitu ya, oh kemarin dia ngomongin gue dari belakang, jadi hari ini juga gue mau ngomongin dia dari belakang gitu kan ya. Jadi kayak apa-apa balance gitu kan. Nah, tapi coba nih sekarang kita merenung gitu ya. Coba ambil waktu beberapa menit buat merenung. Kalau kalian pernah gak sih menerima sesuatu yang jauh melebihi ekspektasi kalian? Coba kalian pikir-pikir gitu kan ya. Selama setahun ini, ya walaupun kalian di rumah aja, tapi masa sih kalian gak pernah menerima sesuatu yang melebihi ekspektasi kalian? Atau kalian memberi sesuatu ke orang lain yang melebihi ekspektasi orang tersebut? Gak harus barang, bisa apapun itu gitu. Coba gimana respon kalian ketika kalian menerima sesuatu melebihi ekspektasi? Nah, ketika aku ngerenungin ini, aku teringat sama suatu peristiwa simple, tapi ya mungkin karena ini melebihi ekspektasi, jadi itu berbekas ke hati aku bertahun-tahun. Jadi gini ceritanya, sekitar 2 tahun yang lalu aku ikut ajang pemilihan duta kampus gitu ya di kampus aku. Dan waktu itu ada acara malam puncaknya itu bisa selesai kayak jam 11 malam lah, intinya malam banget gitu kan. Orang tuaku datang di situ, tapi aku bilang kayak mereka pulang dulu aja karena kan pasti selesai acara masih rempong ini itu, mau foto ini itu, ngobrol sana sini gitu kan. Jadi karena ada opa aku juga, mereka pulang duluan aja. Nah, malam itu sebenarnya aku udah pikirin itu dari seminggu sebelumnya sih. Kayak aku udah mikirin nanti malam itu gue pulang sama siapa gitu kan ya. Karena posisinya waktu itu aku belum bisa nyetir lah intinya. Jadi aku bingung mau pulang sama siapa. Tapi akhirnya aku berusaha, ya udah deh nanti gue nebeng yang ini ya gitu kan. Terus aku udah ngomong juga sama orangnya. Tapi ceritanya selesai acara itu kan sangat hektik ya guys, sangat hektik dan aku nggak ketemu orang itu ada di mana gitu. Tapi ya udahlah, aku masih ribet juga foto-foto sama teman-teman aku. Jadi aku kayak, oh ya udahlah nanti juga ketemu sama orang itu, walaupun sebenarnya aku deg-degan. Aku kan orangnya overthinking ya. Jadi aku takut sih sebenarnya gak bisa pulang gitu kan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke belakang panggung, yaitu adalah mentor aku, Ci Ike. Mentor aku yang sangat berhati malaikat, iya. Enggak, tapi beneran aku nggak gombal, tapi maksudnya dia itu mentor aku yang sangat-sangat baik, yang tetap mau menyediakan waktunya buat aku, selalu berusaha ada buat aku, walaupun dia itu sangat sibuk sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang pelayan Tuhan, gitu kan. Nah, ekspektasi aku apa nih? Karena dia mentor aku, ya aku expect untuk dia datang ke acara itu support aku. Dan oke, udah dia datang kok sampai akhir acara. Jadi aku udah kayak grateful. Thank you ya Ci udah datang. Tapi malam itu mentor aku memberikan sesuatu yang melebihi ekspektasi aku. Jadi ketika aku lagi rempong-rempongnya, nggak tahu tas aku di mana segala macam, dia tiba-tiba datang ke belakang panggung, terus dia bilang, "Hai Tep, nanti lu pulang sama gue ya," gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu. Ya kebetulan kita tetanggaan gitu kan. Dia ngomong, "Nanti pulang Cici yang anter." Terus aku bilang, "Oh nggak usah Ci, kan gak enak dong ya. Nggak usah Ci, karena aku bakal masih repot gitu loh. Gak tahu mungkin 1 jam lagi baru bisa pulang." Tapi Ci Ike bilang, nggak apa-apa, udah malam pokoknya Cici tungguin, santai aja gitu. Nah, itu membuat aku kayak ngerasa secure, ngerasa grateful banget, ya ampun ada yang mau nungguin gue gitu kan, ada yang mau nganterin gue. Karena posisinya di saat itu tuh lagi repot banget gitu loh. Dan aku bersyukur banget sih, maksudnya hal kecil itu ternyata melebihi ekspektasi aku sehingga itu berbekas buat aku. Bahkan setelah 2 tahun sampai sekarang 2-3 tahun aku masih ingat dengan jelas. Nah jadi poinnya apa sih teman-teman? Kadang kita tuh memiliki kecenderungan kalau kita mau memberikan sesuatu buat orang lain, kita cari balance-nya di mana, yang fair di mana. Oke, kemarin dia traktir aku ini, jadi tahun ini aku bakal traktir dia juga ini. Ya kurang lebih sama lah ya gak sih? Kita sering banget menuntut balance dimanapun, terhadap di rumah juga, misalkan kepada orang tua kita. Coba jujur aja nih ya sama diri sendiri, misalkan pagi itu orang tua kita lagi
galak-galak nyebelin gitu kan, marahin kita. Pasti ada lah dalam hati kita mikir, lihat aja nanti pulang gue nggak mau ngomong sama orang tua gue, misalkan kayak gitu kan. Kenapa? Balance dong. Dia habis jutekin gue juga jutekin balik. Atau misalkan di sekolah atau di kampus ada teman yang jahatin kalian, ya udah kalian akan mikir caranya gimana jahatin balik, atau bahkan oke, nggak jahatin balik kok, nggak sejahat itu, tapi pokoknya gue nggak akan mau berurusan sama dia. Pokoknya gue nggak akan mau nolongin dia, apapun itu kondisinya. Kita selalu mainnya pokoknya harus fair, harus balance. Atau bahkan dalam percintaan. Sebenarnya kalau dalam percintaan itu nggak balance ya kan. Kalau misalkan kita lagi jatuh cinta berbunga-bunga, kita jadi buta ya kan. Sampai saking bucinnya tuh saking nggak balance gitu. Tapi kalau kamu disakitin sama orang yang kamu cintai, itu pasti kamu langsung, oh lihat aja lo berani hianatin gua, ntar gue sakitin lu balik bahkan bisa lebih jahat. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita tuh sering banget mencari balance gitu loh. Apa-apa pokoknya dia ngasih segini, gue ngasihnya segini. Pokoknya dia kemarin gak iniin gue, ya gue gak giniin dia. Gitu. Nah tapi di pesan Natal kali ini ternyata Tuhan mau ngomong lebih daripada cuman sekedar cerita di dalam palungan, orang Majus datang ngasih hadiah ke bayi Tuhan Yesus dan sebagainya. Kisah Natal bukan cuma tentang itu. Nah, coba kita baca dulu ya teman-teman di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi di Yohanes 1 ini firman itu dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Dan Tuhan Yesus itu sudah ada bersama dengan Allah dari awal. Oke, terus apa korelasinya gitu ya? Apa hubungannya? Kita tahu Tuhan Yesus adalah firman Allah gitu. Jadi what kind of word sih yang Tuhan mau deliver lewat Tuhan Yesus? Lewat kisah Natal, lewat Tuhan Yesus yang datang ke bumi menjadi manusia. Firman seperti apa sih? Message yang seperti apa? Yang Allah Bapa mau deliver lewat Tuhan Yesus. Dan itu semua terdapat di ayat yang pasti mayoritas dari kalian udah banyak yang hafal. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world. God so loved that He gave His one and only Son. He gave. So that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Whoever. Nah jadi di ayat ini udah jelas banget teman-teman. Yang pertama, for God so loved. God loved. Tuhan mengasihi. That He gave. Tuhan memberi. Memberi apa? The best. His one and only Son. Anak tunggal Allah. Dia kasih buat manusia. Kepada siapa ngasihnya? Whoever. Everybody. Tuhan kasih kepada semua orang, bahkan sebelum kita lahir. Jadi di sini message-nya udah sangat kuat banget bahwa God love, so God gave. Gave ke siapa? For everybody sebelum kita lahir. Oke, artinya apa? Ini gak balance. Ini gak sesuai nih dengan standar balance yang dari tadi kita omongin dari awal. Karena Tuhan kasih, Tuhan mengasihi, maka Tuhan kasih dan kasihnya itu ke semua orang. Sebelum mereka lahir, artinya apa? Tuhan udah did everything ketika kita do nothing. Tuhan tuh udah kasih semuanya yang terbaik buat semua orang ketika kita tuh belum bisa ngapa-ngapain, ketika kita bahkan belum lahir, ketika kita belum datang ke gereja, ketika kita belum berdoa, belum menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Tuhan udah kasih semuanya. Tuhan udah kasih anak tunggalnya supaya kita bisa menerima keselamatan itu. Jadi ini gak balance. Ini too much.
Dan kenapa sih Tuhan ngasihnya too much ya kan? Kenapa Tuhan mau nggak balance? Untungnya di kita bukan di Tuhan. Karena Tuhan udah memutuskan untuk memberi yang too much itu karena Tuhan mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita. Jadi apa sih yang kita bisa dapetin dari sini? Bahwa God sending Jesus is the ultimate example of generosity. Ketika Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus ke dunia, itu adalah contoh nyata, itu adalah bukti nyata dari kemurahan hati Tuhan, dari sikap generosity. Nah, di dalam series ini kita akan bahas banyak tentang generosity. Karena ternyata Christmas itu bukan tentang kita dapetin apa dari Tuhan. Bukan tentang, oh ya kita dapat keselamatan. Oh ya kita dapat apa, bukan. Tapi Christmas itu tentang kita belajar salah satu sikap Allah yaitu generosity, kemurahan hati. Nah, Bible ngomong banyak banget tentang generosity. Salah satunya adalah di Amsal 11 ayat 25. Bible bilang bahwa a generous man will prosper. Jadi kenapa sih Tuhan tuh ngasih contoh generosity yang too much kayak gitu? Karena Tuhan juga udah janji di Alkitab bahwa a generous man will prosper. Itu udah jelas banget ada janjinya untuk generosity. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pasti kalian udah sering dengar ini, tapi kadang kita sulit mencernanya, kadang kita sulit ngelakuinnya. Karena ketika kita memberi, kita ngerasa nanti gue kurang dong, kan gue ngasih nih, nanti berkurang dong gitu kan. Padahal teman-teman kalau kalian tanya ke orang yang generous, kalau kalian tanya ke orang-orang yang memberi itu gak pernah membuat kita semakin miskin. Justru orang yang memberi itu mendapatkan sesuatu, yaitu adalah kebahagiaan. Dia justru ngedapetin lebih berkatnya dari apa yang dia beri. Jadi message dari series ini sebenarnya sesimpel generosity. Tapi karena terlalu sesimpel itu, kadang kita tuh sulit untuk ngelakuinnya gitu. Jadi hari ini aku mau kita belajar, refleksi deh. Apa sih yang selama ini membuat kita sulit untuk generous? Apa mungkin kita terlalu memikirkan diri sendiri? Apa mungkin kita takut, kita gak ngerasa secure dengan kondisi kita? Sehingga kita jadi takut untuk memberi. Nah, di 2 Korintus 9 ayat 6-7 juga dibilang, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke. Kalau di part yang pertama pasti kita udah jelas ya. Kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur banyak artinya kita generous. Menabur banyak, kita akan menuai banyak. Tapi aku juga hari ini mau highlight bagian yang kedua. Bagaimana kita bisa memberi menurut kerelaan hati. Kita tuh rela. Karena apa sih? Kenapa harus rela? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan tuh gak butuh pemberian kamu yang banyak, tapi kalau kamu ngedumel, kalau kamu menuntut ini itu. Tapi kita harus belajar bagaimana memberi dengan sukacita, dengan rela. Nah sekarang kita mau belajar lebih lanjut, gimana caranya to be a cheerful giver. Yang pertama, ingat seberapa besar kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Nah ini yang tadi kita udah bahas nih dari tadi. Kalau kita pikirin ulang, kita refleksi seberapa besar kebaikan yang udah kita terima dari Tuhan. Ya salah satunya yang tadi. Tuhan ngasih anak tunggalnya which is everything ketika kita belum bisa ngapa-ngapain. Jadi pemberian dari Tuhan itu selalu unlimited, selalu uncountable. Kamu gak bisa hitung saking banyaknya. Bahkan ketika aku mikir gitu ya dalam 21 tahun hidup aku. Ketika aku mikir ya emang pemberian Tuhan tuh sangat banyak. Bahkan lewat peristiwa-peristiwa yang
menurut aku nggak enak, menurut aku buruk sekalipun, sebenarnya Tuhan tuh lagi menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kasih karunia dan grace-nya. Khususnya di bulan Desember ini ya, aku lagi lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir gitu, kayak aku mau ajak teman-teman juga buat mikir kayak selama tahun 2020 ini kita mungkin banyak kan di rumah, kita mungkin agak syok dengan keadaan yang ada karena ini sesuatu yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Banyak orang yang bilang 2020 skip, 2020 apa ya, kayaknya bad banget gitu, worse gitu. Tapi di bulan Desember ini aku ngerasa apa ya, hati aku tuh memiliki impresi gitu ya bahwa kayaknya aku harus banyak pikirin 2020 ini Tuhan udah kasih apa sih buat aku. Kayak banyak banget gitu loh, lewat semua kejadian, lewat semua hal-hal yang tidak terduga itu, Tuhan tuh menunjukkan kalau Tuhan tuh setia dalam hidup aku. Tuhan tuh menunjukkan kalau Tuhan tuh mau melatih iman aku buat jadi lebih dewasa. Lewat hal-hal yang tidak terduga itu kan makanya kita bisa bergantung sama Tuhan. Ya kan? Lewat hal-hal yang kamu gak nyangka itu akan terjadi dalam hidup kamu. Dari situlah kamu benar-benar berpegang sama Tuhan yang tahu masa depan kayak apa. Jadi yuk di bulan Desember ini coba kita jangan lewat gitu aja. Karena ini kan tahun 2020 ini tahun yang sangat berkesan ya. Kalau buat aku sih berkesan, buat banyak orang pasti berkesan juga. Karena ini sesuatu yang berbeda. Coba pikir, apa sih yang bisa kamu pelajari dari tahun ini? Apa yang bisa kamu syukuri dari tahun ini? Terlepas dari semua, apa ya, kayaknya pengen keluar rumah, pengen jalan-jalan dan sebagainya. Nah jadi yang pertama itu, untuk kita bisa menjadi cheerful giver, kita harus ingat seberapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang unlimited dan uncountable itu. Ketika kita ingat itu, kita jadi ngerasa enteng gitu loh. Kita jadi ngerasa rela buat memberi buat orang lain. Karena kita sudah menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Gitu. Nah yang kedua, kita harus tanam di otak kita ya bahwa giving itu bukan losing. Seringkali orang berat karena ini, karena ketika gue give kayaknya gue kehilangan sesuatu, gue kekurangan sesuatu. Padahal giving itu adalah investment. Investing di dalam kerajaan surga. Kita tuh sebenarnya lagi investasi loh di kerajaan surga. Maksudnya apa sih investasi? Artinya kita sedang melipat gandakan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita memberi, kita tuh sedang melipat gandakan. Kita lagi investasi. Sama seperti kayak teman-teman lagi investasi di saham, investasi di forex dan sebagainya. Kita tuh sedang melipat gandakan, bukan ngurangin duit kita. Bukan ngurangin resources kita. Di Matius 25 ayat 35 sampai 40 di situ nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kayak ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Tuhan Yesus ngomong kayak gitu ke murid-muridnya. Terus murid-muridnya bingung kan, kapan kami melihat bahwa kami memberi Tuhan makan gitu loh. Karena itu bukan Tuhan, itu orang lain ceritanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ketika kamu melakukan itu untuk salah satu dari saudaramu, kamu melakukan itu untuk aku. Jadi Tuhan itu ngeliat kok setiap pemberian kamu. Tuhan tuh ngeliat kok, Tuhan tuh notice kok setiap investasi kamu. Ketika kamu ngelakuin sesuatu untuk temanmu, ketika kamu melakukan sesuatu untuk mama kamu, Tuhan tuh lihat apa yang kamu lakukan. Dan sebenarnya kamu sedang melakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi ketika kamu memberi dengan sukacita karena kamu tahu kamu lakuin itu buat Tuhan yang udah kasih segitu banyak kebaikan buat kamu. Nah, contoh investasi ya, ketika kita udah ngerti bahwa memberi itu adalah investasi. Ketika kita menabur, Tuhan tuh berjanji akan mencukupkan kehidupan kita, akan memberkati kita. Contoh nyatanya kalian bisa lihat dari kehidupan mentor-mentor kalian. Mungkin abis ibadah ini kalian bisa chat kali ya ke mentor kalian, kasih sedikit apresiasi gitu loh. Kenapa? Mentor-mentor itu bukan orang yang gabut loh guys. Mentor-mentor kalian itu sibuk. Tapi kenapa sih mereka mau menginvestasikan hidup mereka dan waktu mereka buat kalian? Karena mereka tahu bahwa ini investasi. Ketika mereka dengerin curhatan kalian sampai malam, ketika di tengah kesibukannya mereka telepon kalian, ketika mereka ambil waktu untuk doain kalian, untuk ngasih kalian sesuatu, itu bukan karena mereka kerasa ada yang keambil nih, ada yang kekurangan nih, enggak. Mereka tahu kalau itu investasi.
ketika kita sebagai mentor-mentor investasi hidup kita buat kalian dan kita melihat kalian bertumbuh, kita melihat hidup kalian diubahkan, disitulah kita dapat lebih. Ada kepuasan dari Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan. Jadi ketika kalian ubah mindset kalian, ketika kita memberi itu investasi, itu juga akan membuat kita lebih mudah untuk menjadi cheerful giver. Dan yang terakhir, yang ketiga, gimana sih caranya kita memberi dengan kerelaan hati dan dengan sukacita? Karena itu adalah hal yang benar yang akan membuat Tuhan senang. Kenapa aku masukin ini menjadi poin yang ketiga? Karena seringkali kalau misalkan kita ditanya, kamu mengasihi Tuhan gak? Iya. Kamu percaya Tuhan gak? Iya. Tapi gimana sih cara bikin Tuhan senang? Karena ketika kamu mengasihi seseorang, pasti kamu mau dong bikin dia senang ya kan? Ketika kamu suka satu cewek, kamu kirimin dia makanan, kamu kirimin dia bunga, semuanya. Supaya apa? Supaya dia senang. Jadi ketika kita bilang, iya aku mengasihi Tuhan, aku percaya sama Tuhan, mau dong kita bikin Tuhan senang, Bapa kita senang. Gimana caranya? Salah satunya adalah ini, dengan memberi, dengan generous. Dari awal ini aku membicarakan tentang memberi, ini bukan hanya sekedar tentang uang atau materi, bukan. Tapi memberikan hidup kamu, memberikan waktu kamu, memberikan tenaga kamu untuk orang lain. Ketika kamu memberi, kamu tuh sedang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketika Tuhan senang sama kamu, ya kamu tahulah hasilnya. Ketika Bapa kamu senang sama kamu, kamu bakal menerima sesuatu yang lebih. Kamu bakal menerima perkenanan Tuhan. Kamu bakal menerima penyertaan Tuhan. Jadi, I think ini udah cukup clear buat kalian semua. Bagaimana sih kita bisa memberi dengan sukacita, memberi dengan generous. Bukan hanya balance, tapi kali ini dikasih tantangan lebih, yaitu generous. Jadi hari ini aku mau tantang kalian. What kind of generous thing you can do in December? Di bulan terakhir di 2020 ini, ayo kita bikin tahun ini remarkable. Gak cuma berlalu gitu aja dengan COVID, gak cuma berlalu begitu aja dengan kuliah online, gak bisa ketemu teman-teman. Tapi aku percaya di bulan Desember ini kita bisa lakuin sesuatu yang generous buat orang-orang sekitar kita. Buat teman-teman kampus kita yang udah lama gak ketemu, buat keluarga kita yang setiap hari bareng-bareng di rumah. What kind of generous thing you can do? Di bulan ini pasti kita bisa memberikan sesuatu buat mereka sesimpel ucapan terima kasih mungkin. Terima kasih ya setahun ini lu udah nemenin gue, lu udah ada di masa-masa tersulit gue dan sebagainya. Dan aku yakin ketika kita lakuin itu dengan tulus, itu akan berbekas di hati mereka karena itu melebihi ekspektasi mereka. When you stop fighting for balance and fairness and simply love people, you will be a happier human being. Ini ini tuh bener banget gitu loh. Jadi kalian cobain. Ketika kamu stop fighting for balance and fairness, apa-apa harus balance, apa-apa harus fair, dan simply mengutamakan kasih, simply kamu kayak, oke, aku mau mengasihi dia pokoknya. Kamu akan menjadi lebih happy. Kamu akan menjadi lebih puas dengan diri kamu sendiri. You can decide to be generous like others. Measured, balanced, transactional. Oke, itu oke lah, kan udah give. Ya oke, kamu bisa kok kalau tetap balance, measured. Transactional, dia kasih seberapa, aku kasih seberapa. Tapi hari ini kamu juga punya pilihan. To be generous as Jesus. Yang gak balance. Yang sudah memberikan segalanya ketika kita belum bisa lakuin apa-apa untuk Tuhan. Kasih yang segitu besarnya. Grace yang segitu besarnya. So I hope you can choose the right decision. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan hari ini. Kalau Tuhan mau kami untuk menjadi generous. Terima kasih buat pesan Natal bahwa mengingatkan kami kalau Tuhan udah sangat generous dalam hidup kami. Kalau melalui pemberian Tuhan Yesus datang ke dunia, itu adalah suatu hal yang sangat generous, bukti kasihnya Tuhan kepada kami sebagai manusia. Dan kami mau belajar juga untuk menjadi orang yang generous, anak-anak Tuhan yang generous, membagikan kasih Tuhan melalui hidup kami kepada orang lain.
membagikan waktu kami, tenaga kami, doa kami untuk orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau kasih-Mu sanggup mengubahkan hidup mereka. Kalau kasih-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Dan kami mau share itu untuk semuanya, bukan cuma untuk diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin tajam, mendengarkan suara-Mu, mengikuti arahan-Mu, dan supaya kami makin hari makin bisa memberi dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa fokus kami adalah Tuhan, Allah yang murah hati. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami, berkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami, jagai, tutup bungkus dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, dan biar kami terus bersemangat untuk melayani Engkau, biar kami terus bersemangat untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat perjamuan kudus hari ini, di dalam roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan ini dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat dan kami memperoleh bagian di dalam kasih karunia yang Kau sediakan buat setiap kami. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Hari ini kami menyucikan diri kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Yesus. Mari teman-teman, kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oralabaya, ralabaya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kau begitu dekat dengan hidup kami. Kau menyertai, bahkan Kau ada di dalam setiap kami. Lewat perjamuan kudus-Mu hari ini, biarlah kami boleh memperoleh persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami beroleh berkat di dalam persekutuan kami. Segala hal yang Engkau sediakan buat kami, itu menjadi kepunyaan setiap kami. Bapa, Kau berkati teman-teman kami, dimanapun mereka ada hari ini. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan buat hati mereka. Biar mereka boleh datang mencari wajah-Mu, dan Engkau berkenan dijumpai oleh setiap mereka. Dan Kau berikan kelepasan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan berkat, Kau berikan jalan keluar buat setiap hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan gentar dengan setiap masalah hidup mereka. Karena mereka menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka, kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami semua. Kau pakai generasi ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu yang baru melimpah-limpah atas mereka semua. Kau pakai Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, kreativitas atas hidup mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun. Hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan, itu Tuhan sedang bukakan buat mereka hari-hari ini. Sehingga mereka akan menjadi dampak. Mereka akan jadi berkat bagi generasi, bagi kota, bangsa kami, dan bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami meneruskan setiap aktivitas kami. Berkat-Mu yang terbaik turun atas setiap kami. Kami mau siapkan hati terima berkat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita dan hidup kita. Arahkan pada Tuhan untuk kita terima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Dan di dalam cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, Amin.